adalah wanita kaya yang tinggal di perumahan elit bersama suami dan anaknya. Keluarga Joran amatlah tertutup dan tak pernah berkumpul dengan warga sekitar kompleks. Terbukti saat ada 3 tetangganya yang datang berkunjung, Joran tak mau membukakan pintu. Padahal sebenarnya keluarganya sudah 3 bulan tinggal di kawasan itu, namun belum sekalipun Joran keluar rumah atau sekedar menyapa orang yang tinggal di sana. Bahkan saat ada tetangga baru yang pindah di sebelah rumahnya, Joran justru menutup korden ketika tetangganya itu melambaikan tangan kepadanya. Sebenarnya kondisi mental Joran sedang tidak stabil. Ia seringkali mengalami mimpi buruk bertemu dengan lelaki bertopeng dan selalu terbayang saat ia melihat mayat kakaknya yang membusuk di apartemen. Bahkan obat depresi yang diminumnya pun tak bisa membuatnya berhenti mendengar suara aneh di dalam rumahnya. Di siang itu, Joran tiba-tiba mencium bau busuk yang menyengat yang membuatnya sangat mual. Setelah ditelusuri, ia menemukan sumber bau itu dari halaman rumahnya. Joran pun merinding karena teringat bau itu yang mirip dengan bau ketika ia menemukan mayat sang kakak beberapa tahun silam. Joran pun lantas menelpon suaminya yang bernama Jae-ho karena merasa ketakutan. Namun sang suami justru mengakhiri panggilan karena ia sedang menemui wali kelas putra mereka. Dalam pertemuan itu, sang wali kelas memberitahu Jae-ho bahwa akhir-akhir ini putranya yang bernama Sung Jae terlihat murung dan pendiam. Ia juga memperlihatkan lembar jawaban ujian yang dipenuhi coretan. Padahal sebelumnya, anak itu selalu mendapatkan nilai bagus semenjak pindah ke sana. Tak hanya itu saja, Sung Jae juga bercerita kepada gurunya jika dirinya ingin mati, sehingga wali kelas pun khawatir jika Sung Jae menderita tekanan mental karena ada masalah keluarga. Terlebih sebelumnya ia mendengar kabar jika keluarga Sung Jae pindah rumah lantaran sang ibu terlibat masalah serius. Jae-ho pun tersinggung karena sang wali kelas berkata seolah-olah keluarganya telah melakukan tindakan kriminal. Ia lantas berpamitan dan meninggalkan wali kelas yang kebingungan. Usut punya usut, ternyata Sung Jae tak suka tinggal di kota itu dan ingin kembali ke Seoul. Namun Jae-ho mengingatkannya pada kejadian beberapa bulan lalu saat sang ibu memukul kepala temannya dengan kayu di acara sekolah. Ia tak ingin Joran semakin tertekan jika mendengar masalah putra mereka. Sementara itu, Joran yang sudah tak tahan berniat menggali sendiri sumber bau busuk yang membuatnya ingin muntah. Namun keinginannya itu tertunda karena suami dan putranya sudah tiba di rumah. Joran lalu bertanya apakah mereka mencium bau busuk di sana. Namun baik Jae-ho maupun Sung Jae mengaku tak mencium bau apapun di rumah itu. Meski suami dan putranya mengaku tak mencium apa-apa, Joran tetap kepikiran karena ia sangat yakin jika dirinya tak berhalusinasi. Jae-ho lantas meyakinkannya jika bau itu berasal dari pupuk alami yang diminta Joran tempo hari. Mendengar alasan sang suami membuat Joran makin bingung karena ia merasa tak pernah meminta pupuk untuk menanam sayur. Namun ia akhirnya mengiyakan ucapan Jae-ho karena tak ingin memperpanjang masalah. Jauh dari kehidupan Joran yang mewah dan punya rumah bak istana, di sebuah rumah susun kumuh dan padat penghuni tinggallah wanita miskin bernama Cho Sang-eun. Ia memiliki suami bernama Kim Yong-bum yang suka menyiksanya setiap hari sehingga membuat penghuni rusun lain merasa terganggu. Seperti di malam itu, ketika Sang-eun dipukuli, tetangga yang tinggal di lantai bawah melaporkannya kepada penjaga gedung. Namun ketika penjaga gedung datang ke rumahnya, Sang-eun berkata ia baik-baik saja dan memintanya tak usah ikut campur. Sebenarnya Sang-eun juga tak tahan dengan kelakuan sang suami, namun ia menahan diri selagi mengumpulkan bukti-bukti kekerasan yang ia alami agar kelak Yun-bum tak mudah dibebaskan dari penjara. Ia selalu memotret bagian tubuhnya yang terluka atau lebam dan mengirimkannya kepada sahabat yang memiliki kenalan pengacara. Bahkan Sang-eun juga memasang kamera pengawas di tempat-tempat tersembunyi di rumahnya agar tak ketahuan ketika sang suami menyiksanya secara brutal. Kondisi Sang-eun yang sedang hamil 5 bulan tak membuat Yun-bum berbelas kasih. Bahkan di malam itu, ia memukulinya lagi hanya karena bau badan Sang-eun yang dianggapnya tak sedap. Usai memperlakukan istrinya dengan keji, Yun-bum lantas memberinya hadiah dan uang untuk membeli apapun yang ia inginkan. Ia juga menyuruh Sang-eun segera keluar di saat dirinya tengah menelpon seseorang sembari menonton TV. Orang yang ditelepon Yun-bum ternyata adalah Jae-ho. Entah apa hubungan keduanya hingga Yun-bum berani mengintimidasi Jae-ho seolah ingin memerasnya. Secara tersirat, pria itu mengajak Jae-ho pergi memancing malam-malam dan akan mengiriminya tas besar. Jae-ho memang seorang dokter dan juga publik figur yang cukup terkenal sehingga ia sering tampil di acara televisi. Hal itu rupanya dijadikan Yun-bum sebagai alasan untuk memerasnya karena ia berpikir Jae-ho tak mungkin rela kehilangan reputasi jika rahasianya terungkap ke publik. Namun tampaknya Jae-ho tak terpengaruh dan bahkan ia langsung mematikan telepon dari Yun-bum.
Bersamaan dengan itu, seorang tetangga baru yang tinggal di sebelah rumah Joran datang berkunjung dan menyapa lewat intercom. Namun Jae-ho yang membalas sapaannya menolak kedatangannya dengan alasan tak menerima tamu di malam hari. Tetangga itu pun maklum dan lantas berpamitan. Namun sebelum Jae-ho mematikan intercom, tetangganya mengeluh mencium bau busuk hingga membuatnya mual. Spontan Joran yang kala itu sedang mencuci piring langsung terdiam. Ternyata bukan hanya dirinya lah yang mencium bau itu. Meski di benaknya bertanya-tanya mengapa suami dan putranya mengaku tak menciumnya, Joran memilih menahan diri dan berusaha percaya jika itu hanyalah bau pupuk alami. Keesokan harinya, Joran berusaha menenangkan pikiran dengan mengerjakan pekerjaan rumah tangga seperti biasanya. Namun bau itu kembali tercium ketika angin berhembus ke dalam rumah lewat jendela yang terbuka. Joran pun tak tahan lagi dan langsung pergi ke rumah tetangganya yang berkunjung semalam untuk menanyakan tentang bau di halaman rumahnya. Tetangganya awalnya terkejut karena itu adalah kali pertama Joran keluar dari rumah. Ia lantas membahas bau busuk yang amat mengganggu penciumannya ketika berkunjung semalam. Joran pun memberitahu jika itu hanyalah bau pupuk alami seperti kata sang suami. Namun tetangga itu membantah karena menurutnya bau tersebut lebih mirip dengan bangkai yang membusuk di dalam tanah. Joran lantas buru-buru pulang dan bertekad menggali sendiri halamannya untuk menuntaskan rasa penasarannya. Di lain sisi, sang An yang baru keluar dari tempat bekerja dimarahi sang suami karena membuatnya menunggu lama. Sang An rupanya sudah tahu jika hal seperti itu akan terjadi, sehingga ia sudah mempersiapkan diri untuk merekam pembicaraan mereka selama perjalanan. Sang An mengira Yunbom akan mengantarnya ke rumah sang ibu, namun ternyata pria itu malah mengajaknya ke tempat asing yang belum pernah dikunjunginya. Yunbom juga terlihat gembira sembari menunjukkan tas pancing besar yang dibawanya di dalam mobil, sembari meminta Sang An membayangkan berapa uang yang bisa dimasukkan ke dalam tas itu. Karena takut salah bicara lagi di depan suaminya, Sang An memilih diam dan membiarkan suaminya mengoceh tentang masa depan setelah anak mereka lahir. Di hari berikutnya, Sang An mengunjungi sang ibu dengan niat mencari ketenangan setelah menghadapi hari-hari yang berat. Tak hanya tubuhnya, pikirannya pun lelah sehingga ia ingin tidur di samping ibunya. Namun ketika terbangun keesokan paginya, sang ibu malah mengusir Sang An. Penyakit pikun yang ia derita membuatnya tak mengenali Sang An lagi sebagai putrinya. Dengan wajah muram dan pasrah, Sang An pun menuruti perintah ibunya. Namun saat ia hendak memasuki lift, seseorang menelpon dan mengabarkan bahwa suaminya telah meninggal dunia. Ia pun sangat terkejut hingga tak sadar jika pintu lift di depannya telah menutup kembali. Di waktu yang bersamaan, Joran yang menggali tanah di halaman rumahnya menemukan sepotong tangan yang pucat. Joran pun sangat terkejut hingga ia terduduk, namun anehnya ia justru tertawa lebar. Bagi Sang An, kematian suaminya pasti menjadi hal yang membahagiakan karena tak ada lagi yang memukulinya setiap hari. Wanita itu tak menangis sama sekali ketika polisi menunjukkan mayat Yunbom yang ditemukan di sebuah waduk dekat rel kereta. Ia bahkan memastikan berkali-kali kepada polisi jika suaminya benar-benar sudah tiada. Polisi lantas memulai penyelidikan dengan meminta keterangan Sang An mengenai hal yang dilakukan suaminya sebelum ditemukan tewas. Namun wanita itu tak berani sepenuhnya jujur tentang perilaku aneh Yunbom yang mengajaknya ke kawasan elit untuk mengantar tas pancing. Sang An tampaknya sangat berhati-hati karena tak ingin dituduh sebagai pelaku pembunuhan lantaran dianggap memiliki motif yang kuat. Ia hanya memberitahu bahwa suaminya memancing malam-malam karena urusan pekerjaan dengan seseorang bernama Park Jae-ho. Mendengar keterangan Sang An, polisi pun menjadi ragu karena faktanya Yunbom telah dipecat dari pekerjaannya 1 bulan yang lalu. Sang An pun sangat terkejut karena selama ini suaminya tak pernah bercerita tentang pekerjaannya. Dan selanjutnya banyak hal tak terduga lagi yang akan diketahui Sang An tentang Yunbom, mulai dari tingkahnya yang pernah memaksa adik iparnya untuk membeli barang medis dalam jumlah besar hingga menarik deposit rusun dan menunggak sewa 2 bulan tanpa sepengetahuan istrinya. 5월부터 보증금 빼고 월세로 바꾼 거. Meskipun demikian, Sang An tampak tak ambil pusing. Ia malah makan jajangmyeon dengan lahap hingga pemilik kedai mentertawakannya karena tingkah laku wanita itu seperti kelaparan berbulan-bulan. Bahkan dengan santai ia memberitahu jika suaminya sudah meninggal ketika adik iparnya menelpon. Usai menikmati makanannya, Sang An pulang ke rumah dan mengemasi barang-barang suaminya dengan kantong sampah. Di tengah-tengah kesibukannya itu, ia menemukan sebuah buku catatan yang sepertinya sengaja disembunyikan Yunbom dalam sebuah kotak. Ia lantas menyimpannya untuk berjaga-jaga karena sepertinya buku itu mengandung hal yang penting. Di
acara pemakaman suaminya, Sang An baru teringat tentang ponsel berhias bunga unik yang ia temukan di mobil Yunbom. Ia lantas mengaktifkan ponsel tersebut karena merasa penasaran. Beberapa pesan pun baru masuk, namun anehnya pesan itu ditujukan kepada seseorang yang dipanggil ibu. Begitupun ketika ada yang menelpon, ia juga memanggil pemilik ponsel dengan sebutan yang sama. Sang An lantas menemukan banyak foto dan video tak senonoh dalam ponsel itu. Namun yang menarik perhatiannya adalah foto Jae-ho yang sedang bersama seorang wanita. Tiba-tiba muncul ide jahat dalam benak Sang An. Sembari tersenyum sinis, ia mengirim foto tersebut ke nomor Jae-ho yang sejak awal ada di daftar panggilan teratas. Sehari sebelum Yunbom meninggal, pria itu mengajak Sang An ke rumah Jae-ho untuk mengantar tas pancing. Kedatangannya ke sana bertepatan ketika Joran sedang menggali tanah dan menemukan sepotong tangan di halaman. Joran pun segera menutupi temuannya ketika seseorang memencet bel. Ia lantas membukakan pintu setelah mengetahui bahwa rekan suaminya datang untuk mengantar sesuatu yang penting. Awalnya Joran tak mengizinkan tamunya itu masuk lantaran ia khawatir jikalau temuan di halaman diketahui oleh orang lain. Namun Yunbom yang tak tahu diri langsung menerobos dengan dalih tas pancing yang dibawanya terlalu berat. Sembari tersenyum lebar, pria itu terus memuji keindahan rumah Joran sembari berkeliling. Joran yang tak nyaman dengan sikap Yunbom yang mulai kurang ajar pada akhirnya menghubungi Jae-ho. Sayangnya, sang suami yang sedang sibuk di klinik tak mengangkat teleponnya hingga Joran kembali keluar rumah dengan niat membujuk tamunya agar segera pergi. Namun tamunya itu makin bersikap aneh dengan memotret rumah Joran secara diam-diam. Sebelum pergi, Yunbom juga berpesan agar Jae-ho datang ke pemancingan di malam ini. Sembari tersenyum, ia mengucapkan kata-kata yang lebih mirip ancaman jika Jae-ho tak menepati janjinya seperti tempo hari. Ia lantas berlalu ke mobil sembari tertawa kegirangan. Yunbom sangat yakin jika sebentar lagi ia akan menjadi orang kaya. Sang An yang mendengarnya pun hanya bisa terdiam karena suasana hati suaminya memang sering berubah-ubah tanpa peringatan. Terbukti saat mereka berhenti di minimarket untuk membeli daging, suaminya yang awalnya tampak bahagia tiba-tiba berubah menjadi pemarah. Kali ini, Yunbom mengungkit-ungkit pemberiannya kepada sang istri dan menyebutnya tak bisa dipercaya ketika membelanjakan uang. Sang An lantas membukakan minuman untuknya agar suaminya itu diam dan segera membawanya ke tempat sang ibu. 가지가지 한다 진짜. Sebenarnya, Yunbom sedang kesal karena ancamannya tak digubris sama sekali oleh Jae-ho. Pria itu tak mengangkat telepon ataupun membalas pesan Yunbom lantaran ia sedang sibuk bersama istrinya yang merasa ketakutan setelah menemukan sepotong tangan terkubur di halaman rumah. Awalnya Jae-ho hanya berdiri menatap bekas galian istrinya yang ditutupi sebuah pot. Ia seolah menunggu Joran beranjak dari sana agar ia bebas menggali tanpa khawatir istrinya akan mengetahui hal yang sedang ia sembunyikan. Jae-ho sadar sang istri pasti akan meminum obat untuk mengatasi serangan panik yang menderanya. Tak lama kemudian, Jae-ho masuk dan menunjukkan ekspresi yang cemas. Tiba-tiba saja ia melempar sesuatu yang dipegangnya ke arah Joran hingga sang istri pun merasa histeris. Namun Jae-ho hanya tertawa terpingkal-pingkal dan menyebut itu hanya lelucon karena benda yang ditemukannya hanyalah sarung tangan karet yang diisi dengan tanah. Joran yang melihatnya pun tak langsung percaya. Ia sangat yakin jika yang ditemukannya tadi adalah benar-benar tangan manusia. Joran lantas bertekad menggali sendiri karena berpikir suaminya pasti tak akan melakukannya dengan benar. Namun tiba-tiba Jae-ho mendekapnya erat-erat dan memintanya untuk berhenti. Dengan lembut ia berusaha meyakinkan Joran bahwa itu semua pasti bagian dari halusinasi sang istri lantaran peringatan kematian kakaknya sudahlah dekat. 우리 집 뒷마당엔 사람 손 같은 건 없었어. Ucapan Jae-ho yang manis membuat Joran malah merasa bersalah dengan penyakit mental yang ia derita. Namun sang suami terus menekankan bahwa itu semua bukanlah sesuatu yang serius yang perlu disesali. Jae-ho lantas membuatkannya teh bunga untuk membantu istrinya tertidur dengan nyenyak. Ia bahkan mengajak Joran naik ke ranjang dan membelainya dengan lembut ketika suara petir bergemuruh. Joran memang tertidur, namun ia bermimpi buruk melihat seorang pria asing berbaring di ranjang yang sama dengannya. Pria itu bahkan menarik selimut Joran hingga membuatnya sangat ketakutan. Joran pun langsung terbangun dan mendapati suaminya sudah tak ada di sampingnya. Ia berpikir Jae-ho pasti sedang memancing sehingga ia tak mencarinya ke ruangan yang lain. Kala itu hujan turun sangat deras, yang mana Joran kembali tertidur pulas hingga terbangun pada keesokan harinya. Pagi-pagi sekali, Jae-ho sudah memasak untuk istri dan putranya. Mereka lantas duduk bersama di meja makan untuk sarapan. Joran sempat heran karena tak mengetahui kapan suaminya pulang dari pemancingan. Namun Jae-ho beralasan jika semalam ia batal keluar karena hujan sangat deras dan ia tertidur di perpustakaan saat menyiapkan pekerjaan.
Meskipun merasa aneh dengan alasan sang suami, Joran memilih diam saja dan melanjutkan aktivitas seperti biasanya. 살아계셨으면 우리 승재 많이 예뻐하셨을 거야. Suatu kebetulan di hari itu ada misa peringatan kematian kakaknya di gereja yang mengharuskan mereka semua hadir di sana. Namun Joran kembali menemukan keanehan saat melihat sepatu Jae-ho berlumuran tanah. Tak hanya itu, mobil Jae-ho pun tampak kotor seperti habis melintas di daratan berlumpur. Joran pun langsung kepikiran karena sebelumnya sang suami mengaku tak keluar rumah sama sekali. 안 갔어. Kekhawatirannya pun mulai terbukti saat mereka pulang dari misa pada sore hari. Dua detektif mendatangi Jae-ho dan memintanya ke kantor polisi untuk memberikan keterangan perihal kematian Yunbum. Jae-ho terlihat tenang dan bersedia ikut dengan sukarela, namun tidak dengan Joran yang langsung teringat keanehan yang ia lihat sebelumnya. Joran bahkan pingsan akibat serangan panik karena pikirannya cemas bahwa suaminya adalah seorang psikopat. Setelah siuman, Joran pun mulai berpikir ada yang tak beres dengan sang suami. Ia pun bertekad menyelidiki dengan caranya sendiri. 비가 어지간히 와야 말이지. 그냥 폭우더라고. Ketika Jae-ho pulang dari kantor polisi dan hendak menghadiri pemakaman Yunbum, ia pun ingin ikut untuk memastikan sesuatu. Namun saat menunggu suaminya bersiap-siap, Joran kembali dikejutkan dengan pesan dari nomor asing yang masuk ke ponsel Jae-ho. Pesan itu berisi foto yang dikirimkan oleh seseorang yang dipanggil ibu, yang ponselnya kini sedang dipegang oleh Sang-eun. Meskipun amat membenci suaminya, ada kalanya Sang-eun merasa kasihan pada Yunbum karena latar belakangnya yang kurang beruntung. Pria itu dibesarkan sebagai anak angkat setelah orang tuanya meninggal dunia. Namun keluarga yang merawatnya hanya memanfaatkan Yunbum agar bisa mengelola warisan dari ayahnya. Meskipun demikian, Yunbum sangat menyayangi keluarganya. Ia rela tak melanjutkan studi agar adiknya bisa berkuliah. Dan bahkan, ia yang membiayai bulan madu adiknya ke Hawaii hingga membayar biaya operasi ibunya. Sayangnya, sebanyak apapun pengorbanan Yunbum, keluarga angkatnya tetap tak bisa menyayanginya seperti anak sendiri. Dan bahkan, ayah serta ibunya pun tak datang di hari pemakamannya. 암만 돌아가신 형님 자식. Hal itu membuat Sang-eun kecewa sekaligus marah. Bagaimana tidak, adik iparnya datang ke sana hanya memberi 300.000 won sebagai uang duka. Ditambah ia membawa kabar bahwa Yunbum berhutang hingga 200 juta karena tertipu investasi atas saran ayahnya. 아버지도 저도 정말 몰랐고 아니 우리도 피해자라. Sang-eun merasa kasihan, suaminya harus meninggal dengan cara yang tak wajar seperti itu, ditambah lagi perlakuan keluarganya yang amat tak berbudi dan tak punya belas kasih. Setelah menangisi nasib suaminya, Sang-eun pergi ke toilet untuk membersihkan diri. Tak disangka, ia bertemu dengan istri Jae-ho di tempat itu. Sang-eun pun langsung teringat kejadian beberapa hari yang lalu ketika Yunbum menunjukkan barang-barang rahasia yang selama ini digunakannya untuk mencari uang. Sang-eun pun lantas penasaran hukuman seperti apa yang diberikan suaminya kepada Jae-ho. Saat Jae-ho dan istrinya memberi hormat di depan foto mendiang, Sang-eun pun menyapa dan mengajaknya bicara berdua di luar ruangan. Tanpa basa-basi, Sang-eun langsung membahas tentang foto yang ia kirimkan ke ponsel Jae-ho sebelumnya. 제 남편한테 협박 당하셨죠? Ia juga membeberkan bahwa suaminya sempat menitipkan ponsel yang penuh informasi penting bersama barang-barangnya yang lain sebelum ia pergi memancing di malam itu. Seakan-akan ia sudah tahu jika mungkin dirinya tak akan kembali lagi. Sang-eun curiga jika Jae-ho telah menghabisi suaminya. Namun ekspresi Jae-ho tampak tak terintimidasi sama sekali dan bahkan ia menantang Sang-eun untuk menemukan hal yang lebih penting agar bisa memerasnya seperti kelakuan suaminya selama ini. 또 압니까? 제가 겁먹을지도. Jae-ho lantas meninggalkan Sang-eun yang menahan emosi karena tak bisa melawan kata-kata pria itu. Di lain sisi, Joran yang berada di ruang duka tak sengaja menabrak ibu Sang-eun. Wanita tua itu terpukau dengan kecantikan Joran hingga mendekapnya erat-erat dan ingin menjadikannya sebagai menantu. Karena tak nyaman, Joran pun menghempaskan si wanita tua itu hingga terjatuh. Namun saat ia hendak menolongnya, tiba-tiba Sang-eun datang dan memarahinya. Dengan tatapan penuh amarah, Sang-eun berkata bahwa suaminya telah dihabisi oleh Jae-ho. Ucapan Sang-eun terus terngiang-ngiang di benak Joran. Ia benar-benar gelisah karena khawatir suaminya benar-benar menghabisi seseorang, lantaran ia menemukan bukti bahwa Jae-ho benar-benar keluar rumah di malam hujan deras. Joran lantas bertekad menyelidikinya sendiri dengan cara memeriksa kamera pengawas yang terpasang di garasi, hingga ia pun menggeledah mobil suaminya untuk melacak tempat terakhir yang dikunjungi oleh Jae-ho. Namun ia tak menemukan apapun karena kamera rekaman di tanggal 19 telah terhapus semua. Begitu juga dengan daftar GPS yang ada di mobil Jae-ho. Tingkah Joran itu pun terpergok oleh suaminya, namun wanita itu beralasan jika ia sedang mencari antingnya yang terjatuh. Jae-ho pun pura-pura percaya, padahal ia sudah mengetahui jika Joran mulai mencurigainya. 여기서 잃어버린 건 확실해? Ia lantas merencanakan sesuatu untuk menggagalkan semua upaya Joran dengan menyerang mentalnya.
Sementara Joran yang tak menyadari kelicikan Jae-ho masih berupaya mencari bukti bahwa suaminya keluar di malam itu. Ia pun pergi ke rumah tetangganya yang memasang kamera pengawas di halaman dan memintanya untuk menunjukkan video rekaman di tanggal 19. Namun tetangganya yang bernama Haesu mempertanyakan alasan Joran karena merasa ada yang janggal. Haesu rupanya tak percaya bahwa ada orang membuang sampah di depan rumah Joran karena rumah itu selalu bersih dan rapi. Joran pun tak ingin memperpanjang masalah dan langsung pergi begitu saja ketika Haesu tak memberikan izinnya. 아침부터 실례했어요. Namun diam-diam Haesu melihat sendiri rekaman kamera itu untuk memastikan ucapan Joran. Wanita itu memang tak menemukan pembuang sampah yang dimaksud Joran dalam videonya. Namun ia melihat mobil Jae-ho keluar dari halaman di malam hujan deras. Haesu pun bingung karena mobil itu langsung melaju kencang seolah pengendaranya sedang terburu-buru. Haesu sendiri dikenal di lingkungannya sebagai psikopat. Bertahun-tahun lalu, para tetangga mencium bau busuk di halaman rumahnya. Mereka lantas curiga dan menggali sumber bau itu hingga menemukan mayat pemilik rumah terkubur di sana. 가서 보니까 남자 하나가 죽어 있었고. Haesu pun menjadi tersangka pembunuhan dan dipenjara selama beberapa tahun hingga akhirnya ia dibebaskan. Namun reputasinya di masyarakat sudah memburuk sehingga ia dikucilkan oleh orang-orang di lingkungan itu. Jae-ho yang sudah mengetahui latar belakang Haesu melarang Joran untuk dekat-dekat dengannya. Namun istrinya tak menanggapi cerita Jae-ho lantaran ia lebih penasaran tentang kebenaran ucapan suaminya di malam tanggal 19. Jae-ho sendiri tak konsisten dengan alibinya di malam itu. Kepada Joran ia berkata tak keluar rumah dan tertidur di perpustakaan, sementara kepada polisi yang mendatanginya di klinik, ia berkata bahwa dirinya sedang berkunjung ke rumah orang tuanya di tanggal yang sama. 19일 저녁 부모님 댁에 있었다는 알리바이는 다 밝힌 걸로 아는데요. Polisi juga menemukan bukti transfer Jae-ho ke rekening ilegal milik Yunbum sebanyak 100 juta. Jumlah itu sangat tak wajar, mengingat hubungan Yunbum dengan Jae-ho tampaknya tidak terlalu dekat. 빌려줬다고요? 1, 200도 아니고 1억을 선뜻. Polisi pun mencurigai Jae-ho sebagai korban pemerasan Yunbum, sehingga ia memiliki motif yang jelas untuk menghabisinya. Namun Jae-ho langsung menyangkalnya karena tak ada bukti langsung yang mendukung asumsi itu. Sementara Joran masih mencurigai Jae-ho sebagai pelaku dan memintanya mengaku kepadanya. Ia hanya ingin membantu Jae-ho sebagai istri, namun pria itu malah menepis tuduhannya dengan mempermainkan mental Joran. Jae-ho tahu jika istrinya tak pernah kehilangan antingnya di mobil, namun ia berpura-pura menemukan anting tersebut sehingga Joran pun menjadi kebingungan. 자, 받아. 다음에 집에 갈 때 하면 엄마가 엄청 좋아하실 거야. Jae-ho lantas memanfaatkan kelemahan Joran dengan memberitahu tentang masalah putrinya di sekolah yang terjadi akibat kesalahan wanita itu di masa lalu. Dengan berlagak seperti korban, Jae-ho terus menyerang Joran dengan kata-katanya sehingga wanita itu mulai merasa bersalah dan mengira asumsinya selama ini adalah bagian dari halusinasinya. 말이 되는 소리를 해야 내가 뭐라 대꾸라도 하지. Saat istrinya mulai menangis dan memohon maaf, Jae-ho justru pergi dari rumah dengan dalih ingin menenangkan diri. Joran pun dilanda resah. Ia yang semula yakin jika suaminya benar-benar pergi di malam itu, kini mulai meragukan pikirannya sendiri karena terpengaruh kata-kata Jae-ho. Usai memakamkan suaminya, Sang-an baru mengetahui jika pria itu memiliki 5 polis asuransi. Menurut kakaknya, Yunbum membeli polis itu sejak mengetahui istrinya hamil. Sang-an pun bergegas ke perusahaan asuransi untuk mengeklaimnya. Namun ternyata polis itu belum bisa dicairkan lantaran ada dugaan bahwa suaminya meninggal karena bunuh. Sang-an pun menolak percaya dan berjanji akan membuktikan bahwa suaminya meninggal karena dihabisi. Di perjalanan pulang ke rumah, Sang-an sempat berhenti di jembatan sembari memakan apel. Ia lantas teringat kebersamaannya terakhir kali sebelum Yongbun meninggal. Ternyata, di hari ketika sang suami mengantarkannya membeli daging, Sang-an sempat memasukkan obat tidur ke minumannya sehingga pria itu tak sadarkan diri karena sangat mengantuk. Sang-an lantas mengambil alih kemudi dan membawa pergi suaminya untuk melintas di bawah jembatan dekat rel kereta. Karena itulah ia yakin suaminya tak meninggal akibat bunuh. Usai merenungi kejadian itu, Sang-an pulang ke rumah. Namun ia terkejut ketika mendapati Joran berdiri di depan pintu. Entah ada urusan apa, wanita itu datang menemui Sang-an. Kedatangan Joran ke rumah Sang-an sebenarnya dipicu oleh video rekaman CCTV milik Haesu. Setelah sempat merenung karena ucapan Jae-ho yang menyudutkannya karena insiden beberapa tahun lalu, Joran tetap percaya jika dugaannya tidaklah salah. Kematian kakaknya yang mengenaskan memang menimbulkan duka mendalam di hati Joran. Di hari ia menemukan jasad sang kakak, seorang pria yang tinggal di sebelah apartemen menatapnya dengan ekspresi yang sulit dijelaskan. Joran pun lalu berpikir jika pria itu adalah pelaku yang telah menghabisi kakaknya. Namun saat itu ia tidak memiliki bukti apa-apa untuk memperkuat dugaannya.
Ketika sudah berusaha melupakan kejadian tersebut, Joran malah bertemu lagi dengan sang pria yang ternyata menjadi wali kelas putranya. Wanita itu pun merasa ketakutan dengan pikirannya sendiri, sampai-sampai ia melarang Sung Jae untuk ikut acara sekolah karena tak ingin hal buruk menimpa padanya. Namun Sung Jae tak mau mendengar kekhawatiran ibunya dan bersikeras mengikuti acara itu. Selama Sung Jae berada di sekolah, Joran pun merasa cemas sehingga ia nekat menyusul putranya ke sekolah dan mencarinya di antara kerumunan para siswa. Semua yang ada di sana pun menggunakan topeng serupa hingga Joran sulit menemukan sang putra hingga tatapannya tertuju kepada seseorang yang ia kenali sebagai wali kelas Sung Jae. Tanpa ragu, Joran mengambil sepotong kayu dan memukul pria itu hingga jatuh pingsan. Ia baru sadar ketika dirinya salah sasaran setelah mendengar Sung Jae memanggilnya. Sejak di hari itu, Joran selalu merasa bersalah lantaran membuat putranya menjadi target perundungan karena memiliki ibu yang sakit mental. Namun kali ini ia yakin bahwa Jae-ho benar-benar membohonginya. Di lain sisi, masalah yang dihadapi Jae-ho dan Joran membuat putra mereka gelisah dan ketakutan. Anak itu bahkan meminta tolong kepada Hae-su untuk dicarikan tempat tinggal baru agar ia bisa hidup terpisah dari orang tuanya. 나중에 다른 것도 물어봐도 돼요? Sung Jae sudah lama menahan diri melihat tingkah aneh sang ayah yang selalu menyuruhnya minum susu di malam hari, padahal ia menderita alergi yang cukup parah sehingga perutnya akan terasa sakit jika meminumnya. Setelah membuktikan kecurigaannya terhadap sang suami, Joran lantas menemui Sang En karena teringat ucapannya tempo hari di rumah duka. Wanita itu ingin meminta penjelasan mengapa Sang En menuduh suaminya sebagai kriminal. 설명해줬으면 좋겠어요. Dengan santai, Sang En pun mempersilahkan Joran masuk lalu menunjukkan sebuah ponsel bunga-bunga yang digunakan untuk mengirim foto tempo hari. Bukti-bukti yang tersimpan di galeri ponsel menyeratkan bahwa Jae-ho terlibat prostitusi dan sempat berkencan dengan gadis bernama Lee So-min. Tak hanya itu saja, sebenarnya Sang En memiliki bukti lain berupa buku catatan yang berisi info lengkap tentang kasus prostitusi Jae-ho. Menurut Sang En, pria itu memiliki motif yang jelas untuk menghabisi suaminya. 내 남편이 뭔 짓거리를 했을지는 내가 제일 잘 아니까. Bagaimanapun, Yeonbum telah memerasnya berkali-kali sehingga bisa saja pria itu mulai kesal dan akhirnya membuatnya tenggelam di sebuah waduk. Joran tak langsung percaya dengan asumsi Sang En. Ia ingin menelusuri sendiri jejak suaminya dengan menemui gadis bernama Sumin untuk membuktikan bahwa Jae-ho tidaklah bersalah. Keesokan harinya, Joran dan Sang En pergi bersama ke rumah gadis yang dicurigai memiliki hubungan dengan suaminya. Namun Sang En melarangnya masuk lantaran ia tampak terlalu anggun untuk seorang wanita yang sedang mencari tahu tentang kasus prostitusi. Wanita itu pun masuk seorang diri ke rumah Sumin dan mengaku sebagai gurunya. 수민님, 담임인데요. Awalnya ayah Sumin percaya bahwa Sang En adalah guru dari putrinya. Ia pun menerangkan bahwa Sumin sudah lama pindah sejak 3 bulan lalu lantaran tak akur dengannya. Namun setelah Sang En bertanya di manakah keberadaan Sumin, pria itu mulai curiga dan marah. Sang En pun ketakutan karena sikap pria itu membuatnya teringat akan perlakuan Yeonbum saat ia masih hidup. Tanpa sadar, Sang En membuat keributan dengan mengancam lawan bicaranya menggunakan pecahan botol, hingga Joran yang mendengarnya dari luar rumah segera masuk dan memecahkan jendela demi menolongnya. Sembari menenangkan diri, Sang En dan Joran pun berkenalan. Keduanya lalu sepakat menjadi sekutu untuk membuktikan asumsi masing-masing tentang suami mereka. Suatu kebetulan di hari itu, Sang En ada janji dengan Jae-ho di sebuah kafe untuk bernegosiasi. Joran yang mengetahuinya pun lantas ikut dan mengawasi dari luar, sembari mendengarkan panggilan yang tersambung dengan ponsel Sang En. 반 읽는 조카는 정확했거든요. Dalam pertemuan itu, Sang En menunjukkan bukti bahwa Jae-ho terlibat prostitusi dan pernah berkencan dengan gadis bernama Sumin. Terjadilah negosiasi panjang di antara mereka berdua. Sang En meminta lebih banyak dari yang ditawarkan Jae-ho karena menganggap pria itu telah menghabisi suaminya. Namun Jae-ho balik menuduh Sang En dengan mempertanyakan bagaimana cara wanita itu memindahkan tubuh suaminya yang besar dari dalam mobil. 어떻게 옮겼어요? Mereka pun saling menatap sengit karena masing-masing memiliki motif kuat untuk melenyapkan Yeonbum. Meskipun demikian, Sang En tak mau menyerah karena berpikir sangatlah aneh jika seorang dokter terkenal seperti Jae-ho rela membayar mahal demi foto konyolnya bersama wanita muda di parkiran. Namun Jae-ho berdalih bahwa ada cerita kotor yang ingin ia kubur di balik foto itu. 우리가 잠깐 좀 상황을 좀 정리해볼 필요가 있을 것 같은데. Pertemuan mereka pun berakhir setelah Sang En memutuskan akan tetap menggali lebih jauh tentang rahasia Jae-ho, hingga pria itu mau memberikan jumlah uang sesuai permintaannya. Ucapan Jae-ho yang didengarnya dalam pertemuan tadi membuat Joran kian kepikiran. Ia pun menawari Sang En uang sebanyak 300 juta won agar wanita itu mau berhenti menggali tentang suaminya.
Namun Sang En belum bisa menerima karena menurutnya ia bisa mendapatkan lebih banyak lagi. Baginya, tawaran Joran tak cukup untuk membeli rumah kecil di kota Seoul, sehingga ia pun menolak dan mengajak wanita itu keluar lagi di keesokan harinya untuk menemui pria yang mengetahui keberadaan Sumin. Sementara itu, penyelidikan kasus kematian Yunbum terus berlanjut. Detektif datang ke rumah susun yang dihuni pria itu untuk mewawancarai warga sekitar, termasuk seorang penjaga rusun. Si penjaga lantas menerangkan betapa malangnya nasib Sang En yang selama ini sering disiksa oleh suaminya. 애비 없는 자식 데리고 살 발자가 얼마나 가관일 것인데. Penjaga itu pun turut bersyukur atas kematian Yunbum karena pada akhirnya Sang En yang sedang hamil tak lagi menderita. Detektif sempat berpikir tentang kemungkinan Sang En menghabisi suaminya. Namun penjaga itu memintanya agar tak salah paham karena tak mungkin Sang En tega melakukan itu, melihat kepribadiannya selama ini yang tampak lemah lembut dan tak berdaya. Detektif semakin kesulitan untuk mengungkap kasus itu lantaran ponsel Yunbum belum berhasil dipulihkan oleh tim forensik. 희망 없어요. 에어폰이잖아. Menurut sang detektif, Yunbum adalah pria yang teliti sehingga ia pasti menyimpan banyak hal di ponsel tersebut yang berpotensi mengungkap banyak kasus lain, mengingat rekam jejaknya sebagai pelaku pemerasan. Di lain sisi, Jae-ho sebenarnya tengah dilanda resah. Bayangan ketika ia menyembunyikan mayat seorang gadis di lemari terus mengganggunya hingga pria itu memutuskan untuk minum di bar seorang diri. Hanya Jae-ho yang tahu pasti cerita kotor apa yang pernah terjadi antara dia dan gadis itu. Namun yang paling membuatnya kalut adalah fakta bahwa ia telah mengubur mayat gadis itu di halaman rumahnya. Sesuai perjanjian kemarin, dua wanita itu pergi bersama ke motel untuk menemui pria yang disebut Jangkrik yang mengaku mengetahui keberadaan Sumin. Ternyata Jangkrik adalah seorang mucikari yang menyalurkan gadis-gadis muda kepada pria hidung belang. Negosiasi panjang pun terjadi di antara mereka. Setelah Juran memberi sekepok uang dan Sang En memberikan ponsel milik Sumin, pria itu akhirnya mulai memberikan informasi. 어떤 새끼랑 토낀 것 같은데? Sebenarnya, ia juga tak tahu keberadaan Sumin karena gadis itu tiba-tiba menghilang dan tak bisa dihubungi. Ia juga tak memiliki hubungan khusus dengan Jae-ho. Awalnya Jangkrik sempat berpikir untuk menjadikan Jae-ho sebagai klien VVIP. Ia pun menyuruh Sumin berpura-pura menabrakkan diri ke mobil Jae-ho saat berada di parkiran. Namun pria itu tampaknya tidak tertarik. Setelah membisikkan sesuatu ke telinga Sumin, ia langsung pergi begitu saja. Dan begitulah awal mula adanya foto Jae-ho bersama Sumin yang disebutnya sebagai cerita kotor. 그게 다른 거죠. 그게 끝. Setelah mendengar semua fakta yang diutarakan si mucikari, Juran pun memarahi Sang En dan memintanya agar tak mengganggu suaminya lagi. Namun Sang En membantah karena menurutnya ia tak pernah mengajak Joran ikut dalam penyelidikan. Sedari awal, Joranlah yang semangat untuk mengusut kasus ini lantaran tak percaya dengan suaminya sendiri. Pertemuan mereka pun berakhir saat Joran menampar Sang En karena ia tersulut emosi. Setelah mengetahui semuanya, Joran pun semakin kepikiran dan merasa bersalah karena sudah menuduh Jae-ho yang bukan-bukan. Mereka lantas berbicara dari hati ke hati dalam sebuah ruangan tertutup di rumah. Meskipun sudah mengetahui jika suaminya tak berhubungan dengan Sumin, Joran masih penasaran mengapa di malam itu ia tak jujur mengenai keberadaannya saat hujan deras. Jae-ho pun menjawab bahwa di bulan September membuatnya ingin berhati-hati karena perasaan Joran yang sangat sensitif menjelang peringatan kematian kakaknya. Jae-ho memang tak memancing, namun ia keluar untuk sekedar menjenguk ibunya yang sedang sakit. 아버지가 몇 번 들리라는데 짬이. Joran pun semakin merasa bersalah dan meminta maaf karena sudah berprasangka buruk. Sementara Jae-ho pun menyuruh Joran untuk melupakan kejadian ini dan kembali hidup seperti biasanya. Baik Joran maupun Jae-ho tak menyadari jika sang putra mendengar percakapan mereka dengan perasaan kecewa. Sung Jae yang frustasi dengan sikap kedua orang tuanya lantas pergi keluar dan bertemu dengan Haesu. Ia pun mengutarakan kegelisahannya yang tak ingin menjadi seperti orang tuanya ketika dewasa. Sung Jae tampak sangat tertekan hingga Haesu pun menemaninya sampai perasaannya benar-benar tenang. 너한테만은 진짜만 말할게. Di lain sisi, Sang En yang tak bisa menerima fakta tentang Jae-ho merasa frustasi hingga ia kesakitan di pinggir jalan dan akhirnya pingsan. Ia teringat malam di tanggal 19 sebelum hujan turun dengan deras. Wanita itu membawa Yunbum yang tak sadarkan diri ke sebuah waduk tempat pemancingan, lalu mendorong mobilnya hingga tenggelam setelah mengeluarkan semua barangnya. Sembari terisak, Sang En sempat terpikir akan mengakhiri hidupnya. Namun ia memutuskan bertahan demi bayi yang ada di kandungannya. Sang En berpikir ia hanya perlu mencari kambing hitam atas semua kejahatannya agar bisa mengeklaim asuransi milik sang suami. Namun kini usahanya terasa sia-sia karena ia tak berhasil memeras Jae-ho ataupun menjebloskannya ke dalam penjara.
Sang An terbangun dari pingsannya di rumah sakit. Rupanya ia terkena anemia sehingga dokter menyarankannya untuk memeriksakan kesehatan bayinya sekaligus. Meskipun hasil pemeriksaannya bagus dan bayinya baik-baik saja, Sang An dilanda resah karena tak punya uang untuk menebus resep. Ia sempat menelpon seseorang untuk meminjam uang, tapi ternyata biaya pengobatannya telah dibayar oleh wanita yang tadi membawanya ke rumah sakit yang kemungkinan adalah Joran. 영수증 드려요? 네? Usai dari rumah sakit, Sang An pun pulang ke rumah. Ternyata detektif yang menyelidiki kasus Yunbum sudah menunggunya. Mereka lantas membeberkan hasil otopsi Yunbum yang menunjukkan bahwa ada zat-zat kimia dalam obat tidur di tubuhnya. Detektif pun penasaran apakah selama ini Yunbum mengkonsumsi obat tidur. Namun Sang An yang masih ingin mencari kambing hitam menjawab pertanyaan itu seolah-olah suaminya telah dicekoki obat tidur oleh seseorang dan dihabisi dengan cara ditenggelamkan. 사실 봐도 잘 모르고. Sang An juga mengajukan pertanyaan terkait tentang penyelidikan polisi terhadap Jae-ho. Namun ia kembali harus menerima fakta bahwa tak ada bukti keterkaitan Jae-ho dengan kematian suaminya. Terlebih di malam itu, hanya mobil Yunbum yang terekam kamera pengawas di dekat pemancingan. Pupus sudah harapan Sang An untuk meraup banyak keuntungan dari kematian suaminya. 그때 제가 말한 사람은 알아보셨어요? Sementara itu, di sebuah bukit kosong, ditemukan sesosok mayat gadis remaja berseragam yang diperkirakan adalah seorang pelajar. Namun gadis itu tak membawa barang-barang yang lazim bagi pelajar, sehingga sosoknya sulit diidentifikasi. Mayat itu pun sudah membusuk hingga wajahnya sulit dikenali. 아이 깊게도 안 간 것 같아. 그냥 살이 그냥 싹 나와 있더라고. Beberapa hari kemudian, berkat laporan kehilangan ayahnya, pada akhirnya mayat itu teridentifikasi sebagai Lee Sumin, gadis SMP berusia 15 tahun yang sudah 3 bulan kabur dari rumah. Kasus itu pun muncul di berita sehingga ditonton seluruh penjuru negeri, termasuk Sang An yang kala itu sedang berada di panti jompo untuk menjenguk ibunya. Setelah melihat berita tersebut, ibu Sang An tiba-tiba berkata bahwa ia mengetahui semua perbuatan Sang An selama ini. Ia lantas mengutuk Sang An yang sudah tega menghabisi ayah dari bayinya sendiri. Sang An pun terkejut mendengar pengakuan ibunya, padahal dari luar ibunya tampak seperti lansia pikun yang tak mengerti apa-apa. Namun untuk beberapa saat ia seperti wanita normal yang bisa menebak jalan pikiran Sang An. Di lain sisi, Sung Jae yang menonton berita penemuan mayat Sumin mulai resah seolah ia mengetahui sesuatu. Ia lantas buru-buru pulang ke rumah untuk menenangkan diri. Ia pun segera pulang ke rumah untuk menenangkan diri. Semenjak obrolan dari hati ke hati dengan suaminya, Joran kini kembali hidup tenang dan menjalani rutinitas rumah tangga seperti biasanya. Ia juga mulai meminum obat depresi atas saran dari suaminya. Namun di hari itu, ketika ia mengibaskan celemek yang dipakainya untuk bebersih, sebuah manik-manik berbentuk bunga jatuh dari saku celemek. Ia pun langsung teringat jika tempo hari ia menemukan manik-manik itu di bebatuan kerikil dekat tangga rumah. Joran pun tersadar bahwa bentuk benda tersebut sangat mirip dengan hiasan ponsel milik Sumin yang sudah diserahkannya kepada si mucikari. Sebuah skenario buruk mulai terbayang di benaknya. Kini ia yakin yang dilihatnya di halaman tempo hari bukanlah sarung tangan lateks, melainkan benar-benar tangan manusia. Joran lantas menggali kembali tanah tempat ia menemukan tangan itu. Di tengah-tengah kegiatannya, Jae-ho tiba-tiba datang dan langsung menyuruhnya untuk berhenti. Joran pun memintanya untuk mengaku yang sejujurnya, namun Jae-ho justru mengalihkan pembicaraan dengan mengungkit kesalahan istrinya di masa lalu yang telah membuat keluarga mereka menjadi susah. Joran kini tak peduli lagi. Ia terus mendesak suaminya hingga pada akhirnya Jae-ho pun mengaku bahwa yang dilihat istrinya itu memang benar-benar tangan manusia. Seketika Joran pun histeris dan memukul-mukul dada suaminya sembari menangis. Orang yang sangat ia percaya selama ini ternyata telah berdusta dan bahkan bermain-main dengan nyawa seseorang. Di luar dugaan, Sung Jae tiba-tiba datang dan melihat pertengkaran orang tuanya. Awalnya Jae-ho menyuruhnya untuk kembali masuk ke rumah karena tak ingin putra mereka melihat semua yang terjadi. Namun Sung Jae tak mau menurut. Ia bahkan berlutut di depan sang ibu sembari menangis. Dengan suara gemetar, Sung Jae tiba-tiba mengaku bahwa dialah yang telah menghabisi Lee Sumin. 내가 죽였어. Ternyata Lee Sumin adalah gadis SMP yang terjerat pergaulan bebas hingga ia memilih kabur dari rumah akibat kurang perhatian. Ayahnya sibuk bekerja sebagai buruh sementara ibunya sudah meninggal dunia. Meskipun demikian, Sumin adalah gadis ceria yang sangat menyukai ponselnya karena itu adalah hadiah terakhir dari sang ibu. Ia bahkan menghias sendiri ponsel tersebut dengan manik-manik agar terlihat cantik.
Suatu hari, Sumin tiba-tiba datang menghampiri Sung Jae. Kepribadiannya yang menyenangkan dan mudah akrab membuat Sung Jae betah mengobrol dengan gadis itu. Tanpa curiga, Sung Jae justru mengajaknya ke rumah karena Sumin berkata ingin meminjam buku untuk belajar menjelang ujian. Saat Sung Jae membuatkannya minuman, Sumin melihat-lihat piagam penghargaan dan foto keluarga di kamarnya. Diam-diam gadis itu merasa iri, sehingga dengan sengaja ia menjatuhkan foto keluarga Sung Jae yang tampak bahagia. 미안. 실수로 떨어뜨렸어. Sung Jae yang khawatir lantas menyuruh Sumin menjauh dari pecahan figura agar gadis itu tak terluka. Namun tiba-tiba Sumin membuat pengakuan yang mengejutkan. Yang mana alasan kehadirannya di sana dipicu oleh ucapan Jaeho ketika bertemu dengannya di parkiran beberapa hari sebelumnya. Dengan nada meremehkan, pria itu berbisik di telinga Sumin bahwa anak-anak sepertinya tak pantas dilahirkan. Sejak di hari itu, Sumin penasaran dan ingin melihat seperti apakah kehidupan Jaeho hingga ia bisa mengeluarkan kata-kata yang begitu keji terhadap dirinya. Dengan santai, Sumin memberi Sung Jae tes pack bergaris 2 yang menandakan dirinya tengah hamil. Secara tersirat, ia mengaku jika ayah dari bayi yang dikandungnya adalah Jaeho. Tak hanya itu, Sumin juga berkata akan menggantikan posisi Juran sebagai ibunya. Sung Jae yang mendengar hal itu pun tak bisa menahan diri dan langsung mendorong Sumin hingga gadis itu jatuh dari tangga. Dan begitulah awal mula kekacauan terjadi. Sung Jae yang mengira Sumin sudah mati lantas menghubungi ayahnya. Jaeho yang baru datang pun langsung terpikir untuk segera menyembunyikan tubuh Sumin di lemari kamar Sung Jae sebelum istrinya pulang dari rumah keluarganya. Hingga di hari berikutnya, Jaeho terpaksa mengubur Sumin di halaman rumah mereka. Pengakuan dari Sumin dan putranya membuat Juran terkejut sekaligus kecewa karena ia menjadi orang yang terakhir yang mengetahui peristiwa ini. 자기 날 기만한 거야. Namun Jaeho beralasan bahwa ia melakukan hal itu untuk melindungi Joran yang mentalnya sedang tak baik-baik saja mengingat bulan ini bertepatan dengan peringatan kematian kakaknya. Joran juga mempertanyakan tentang kebenaran kehamilan Sumin. Namun suaminya itu langsung menolak mentah-mentah dan berkata bahwa mereka hanya bertemu sekali saja di parkiran klinik. 병원 주차장에서 한 번 본 게 전부야. Joran pun berniat membawa Sung Jae ke kantor polisi untuk mengakui semua perbuatannya. Ia sangat paham bahwa putranya pasti akan dihantui rasa bersalah seumur hidup. Namun Jaeho dengan keras menentang keinginan Joran lantaran ia tak ingin kehilangan segalanya. Jika kasus itu terungkap, maka otomatis semua yang mereka miliki, mulai dari rumah, klinik, dan masa depan Sung Jae pun akan hancur dalam sekejap. Jaeho tak akan membiarkan hal itu terjadi, sehingga ia ingin melindungi semua yang mereka miliki dengan cara apapun. 내 가족을 보호하고 지킬 책임이 있어. Jika Joran bersikeras menjalankan niatannya, Jaeho tak bisa lagi menganggapnya sebagai keluarga. Mendengar hal tersebut, Joran pun terdiam karena merasa ucapan suaminya memanglah benar. Terlebih setelahnya, ia menerima telepon dari kantor polisi yang memintanya datang esok hari sebagai saksi atas kasus Sumin. Keesokan harinya, Joran diantar suaminya untuk memenuhi panggilan. Dalam perjalanan itu, Jaeho memberitahu bahwa ia mengubur mayat Sumin di bukit kosong dekat waduk sesuai rekomendasi Yunbum. Dan di malam yang sama, secara kebetulan Yunbum pun meninggal tak jauh dari tempat gadis itu dikubur. 공교롭게도 다 같은 장소야. Jaeho mengaku tak terlibat sama sekali dengan kematian Yunbum, namun ia yakin jika Sang Enlah yang menghabisi suaminya. Sebelum meninggalkan istrinya, Jaeho sempat berpesan agar Joran berhati-hati dengan ucapannya di depan polisi, karena ia akan melindungi keluarganya dengan cara apapun. Selain Joran, ternyata Sang En juga dipanggil untuk memberikan kesaksian. Mereka diinterogasi di tempat berbeda dengan pertanyaan yang sama. Rupanya, mereka dipanggil setelah Jangkrik menyerahkan ponsel Sumin kepada polisi. Jangkrik mengaku jika dua wanita itu pernah datang ke tempatnya untuk mencari tahu keberadaan Sumin. Baik Joran maupun Sang En sangat berhati-hati ketika diinterogasi, karena masing-masing dari mereka memiliki rahasia yang kelam. Namun berbeda dengan Joran yang selesai lebih cepat, Sang En harus menjawab beberapa pertanyaan tentang Yunbum. 수사에 도움이 됐을 수도 있는데. Karena polisi tak berhasil menemukan bukti-bukti pembunuhan, kasus Yunbum akhirnya ditutup dan disimpulkan sebagai pundir. Polisi lantas menyerahkan barang-barang Yunbum kepada Sang En yang sebelumnya dijadikan bukti. Sang En keluar dengan wajah frustasi, sementara Joran telah menunggunya di depan kantor polisi. Mereka sempat berbincang sejenak, yang mana Joran pun bertanya apakah Sang En memberitahu polisi bahwa suaminya sempat membawa ponsel Sumin. 경찰한테도 했어요. Namun wanita itu menjawab bahwa ia belum memberitahu polisi tentang hal itu, seolah menyeratkan jika suatu saat ia akan melakukannya jika sudah menemukan bukti lain yang lebih kuat. Sang En lantas segera pergi setelah ia menerima telepon dari panti jompo tempat ibunya dirawat. Usai pulang dari kantor polisi, Joran tak melihat keberadaan Sung Jae di rumah. Ia pun panik dan mencoba menghubunginya, namun nomor putranya itu sedang tidak aktif.
Tiba-tiba Haisu datang dan memberitahu bahwa kini Sung Jae sudah pindah ke sebuah apartemen. Haisu pun lantas mengantar Joran ke tempat putranya. 기다릴 테니까 어서 올라가 봐요. Wanita itu sangat terkejut melihat Sung Jae tengah duduk seorang diri di apartemen yang kosong. Ia pun memintanya untuk segera pulang, namun putranya itu menolak dengan tegas. Sung Jae lalu menceritakan kejadian yang sebenarnya kepada ibunya. Saat itu, Sung Min sebenarnya belum mati. Suara-suara yang didengar ibunya dari lantai 2 kala itu memang berasal dari Sung Min yang berusaha memberitahu keadaannya. Namun ketika Joran hendak memeriksanya, Jae-ho pun datang dan menyuruhnya segera pergi dengan alasan keluarganya sudah menunggu kehadirannya. 지금 나가려고요. Hari itu, Sung Jae kembali ke rumah lagi untuk menolong Sung Min. Namun ia sangat terkejut ketika melihat ayahnya menggali tanah di halaman. Tanpa belas kasih, Jae-ho lantas mencekik Sung Min yang lemah hingga gadis itu kehabisan napas dan menguburnya. Sung Jae merasa ketakutan. Ia tak mau lagi kembali ke rumah itu dan hidup bersama seorang psikopat, hingga ia ingin mengajak Joran untuk tinggal bersamanya di tempat yang baru. Merawat orang tua pikun sama sekali tak mudah bagi Sang An, apalagi sekarang kontrak kerjanya sudah diputus oleh pihak perusahaan. Dalam kondisi hamil dan menganggur, Sang An juga masih harus menanggung biaya perawatan ibunya yang tidaklah murah. Terlebih kini, ia juga telah diusir dari rumah susun setelah induk semangnya menemukan penyewa baru. Ia diminta segera mengosongkan rumah itu sebelum penggantinya datang. Sang An sempat meminta bantuan sang kakak untuk menampungnya, namun keluarga kakaknya sendiri tidak berkecukupan sehingga mereka menolak permohonan Sang An karena tak ada tempat lagi di rumahnya yang sempit. Kini satu-satunya yang Sang An miliki hanyalah ponsel peninggalan Yun Bum yang semula dijadikan bukti oleh polisi. Karena sistem keamanan ponsel yang kuat, tim forensik pun menyerah untuk meretasnya sehingga mereka mengembalikannya kepada pihak keluarga. Ketika Sang An sudah pulang ke rumah, ia mencoba membuka kata sandi ponsel Yun Bum. Setelah mencoba beberapa kali, akhirnya ia pun berhasil. Sang An lantas mencari-cari sesuatu yang mungkin bisa ia jadikan alat untuk mendapatkan uang, hingga pada akhirnya ia menemukan sebuah foto di halaman rumah. Ia lantas mencocokkan foto itu dengan data yang ia salin sebelumnya dari ponsel Sung Min. Sang An pun tersenyum penuh arti, menyadari bahwa itu adalah foto halaman rumah yang sama. Di benaknya mulai tersusun skenario berdasarkan bukti-bukti yang ia temukan. Mulai dari catatan buku Yun Bum hingga pesan terakhir yang dikirimkannya ke nomor Jae-ho. Sang An akan menggunakan semua yang dimilikinya saat ini untuk mendobrak kemiskinannya yang tidak berkesudahan. Keesokan harinya, Sang An pergi ke rumah Jae-ho. Anehnya, pintu pagar rumah megah itu tiba-tiba terbuka seolah pemiliknya telah menunggu kedatangannya. Di hari itu, Joran berniat melakukan sesuatu tanpa sepengetahuan Sung Jae. Ia lantas pergi ke tempat ibunya yang sedang menginap di hotel karena rumahnya sedang direnovasi. Sebenarnya, tujuan utama Joran menemui sang ibu adalah untuk membebaskan dirinya dari rasa bersalah yang selama ini menghantui. 그럼 언니가 살아있을 텐데. Joran teringat ketika kakaknya masih hidup. Mereka sangatlah dekat dan seringkali berbagi cerita. Namun ibu mereka terlalu menaruh harapan kepada Joran karena dianggap berpotensi menikah dengan orang kaya. Dan hal itulah yang membuat kakaknya merasa bersalah. Di hari itu, kakaknya menginap di tempat Joran untuk menghindari pertengkaran dengan sang ibu. Namun sayangnya, Joran sudah ada janji bepergian dengan Jae-ho sehingga ia terpaksa meninggalkannya seorang diri. Joran tak pernah menyangka bahwa itu adalah hari terakhir ia melihat kakaknya. Di hari pemakaman sang kakak, ibunya tak menunjukkan kesedihan sama sekali. Ia justru memanfaatkan kedatangan rekan putri sulungnya itu untuk mencarikan jodoh yang kaya bagi Joran. Sang ibu bahkan memaksa Joran berkenalan dengan seorang putra pemilik perusahaan. Namun tanpa basa-basi, Joran langsung menyobek kartu nama pria itu di depan banyak orang. Saat ia memprotes sikap ibunya, wanita itu justru berbisik sembari berkata bahwa kematian sang kakak adalah sepenuhnya kesalahan Joran. Ucapan itu pun membuat Joran terpuruk selama bertahun-tahun hingga hari itu ia ingin ibunya meminta maaf karena sudah membuatnya menyalahkan diri seumur hidup. Namun sang ibu malah mengaku tak ingat dengan ucapannya sendiri sehingga ia tak pernah mau meminta maaf. Meskipun demikian, ia akhirnya membenarkan bahwa kematian putri sulungnya bukanlah kesalahan Joran. Setelah berdamai, Joran pun menitipkan Sung Jae karena ia ada urusan dengan suaminya. Meski awalnya menolak, sang ibu akhirnya bersedia merawat Sung Jae selama 4 hari. Itu sudahlah cukup bagi Joran untuk menjalankan rencananya. 승재 좀 며칠만 부탁할게요. Keinginannya untuk memiliki rumah sendiri membuat Sang An nekat pergi ke rumah Joran. Wanita kaya itu pun sudah menunggu kedatangannya karena ada hal yang ingin ia bahas bersama Sang An. Sang An pun memasak, lalu memeriksa seluruh penjuru rumah tanpa permisi sembari mencocokkan foto yang disalinnya dari ponsel Sung Min. Ia tersenyum penuh arti ketika menemukan kemiripan dari semua foto itu dengan sudut-sudut yang ada di rumah Joran.
Setelah puas menjelajahi isi rumah, Sang An pun duduk bersama Joran. Wanita itu memberinya sebuah tas berisi uang tunai 200 juta. Namun Sang An menolak karena yang dimintanya sedari awal adalah 500 juta won. Joran lantas berjanji jika ia akan memberikan sisanya jika Sang An bersedia menghabisi suaminya. 당신 남편을 죽였듯이. Sang An sempat terdiam karena ia tak menyangka bahwa Joran yang anggun dan punya segalanya bisa memiliki pikiran sejahat itu. Awalnya ia menolak permintaan Joran karena tak mau mengambil resiko. Namun ketika Joran mengatakan bahwa ia mengetahui rahasia kematian suaminya, Sang An pun langsung menyangkal dan tetap tak mengakuinya. Joran lantas bercerita bahwa ibu Sang An sendiri yang memberitahunya ketika ia menjenguknya di panti jompo. Ibunya rupanya mengetahui segalanya, namun berpura-pura tak waras karena tak sanggup menghadapi anak-anaknya yang terlalu sering membuat masalah. 자기가 죽였어. Sang An lantas bertanya sekali lagi tentang keinginan Joran untuk menghabisi suaminya sendiri. Wanita itu hanya menjawab jika Sang An pasti bisa mengerti mengapa Joran sangat ingin melakukannya. Mendengar usaha Joran untuk meyakinkannya, Sang An pun meminta waktu beberapa hari untuk berpikir. Ia lantas pergi membawa tas berisi uang yang diberikan Joran sebelumnya. Sang An sebenarnya ingin menolak keinginan Joran, namun di hari itu ia kembali mendapatkan masalah. Kakak laki-lakinya mengalami kecelakaan karena tertidur sembari menyetir, sehingga ia harus membayar ganti rugi. Hati Sang An yang lembut tak tega membiarkan kakak iparnya menangis dan berniat menjual rumah milik ibunya. Ia lantas merelakan uangnya untuk membayar ganti rugi kepada korban kecelakaan yang disebabkan kakaknya. Melihat Sang An yang selalu membantu kakaknya, sang ibu pun merasa kasihan dan memintanya berhenti. 이제 그만해, 이 오빠 짓거리. Wanita itu tak marah ketika mengetahui Sang An menghabisi suaminya, karena selama ini ia tahu betul jika pria itu sering menganiaya putrinya. Ibunya lantas meminta Sang An memutuskan hubungan keluarga mereka dan hanya berkunjung sesekali saja ketika ada peristiwa besar. Terlebih selama ini, ia sudah terlalu banyak berkorban demi keluarga mereka. Sang An lantas mengiyakan permintaan ibunya dan berjanji akan memutuskan hubungan keluarga dengan kakaknya. Ia juga berterima kasih karena ternyata selama ini sang ibu sangat peduli padanya meskipun dengan cara yang berbeda. Keesokan harinya, Joran menemui Sang An untuk membicarakan penawarannya tempo hari. Mereka lantas mengobrol di rumah Sang An sembari makan es krim. Di depan Joran, Sang An menyalakan kamera video untuk merekam pembicaraan mereka. Ia lantas bertanya, apakah rencana Joran selanjutnya? 확실하게 5억은 맞죠? Wanita itu pun mengaku tak bisa memikirkan apapun dan akan menuruti semua yang diperintahkan Sang An. Sang An yang sudah berpengalaman menghabisi suaminya tanpa ketahuan polisi lantas membeberkan rencananya. Pertama-tama, Sang An menyuruh Joran sengaja memperlihatkan bekas kekerasan rumah tangga kepada tetangga atau seseorang yang ia kenal. Dan lebih bagus lagi, jika tetangganya mengetahui tentang rahasia Joran, seperti rekaman kamera pengawas sewaktu suaminya keluar di malam hujan deras. Hal itu harus dilakukan agar tetangganya tak curiga jika suatu hari nanti suaminya ditemukan meninggal dunia. Sang An juga mengatur rencana agar nantinya Jae-ho terkesan dengan sukarela pergi ke waduk untuk bundir menggunakan briket arang. Sebelumnya, ia menyuruh Joran memasukkan obat tidur ke minuman atau makanan yang biasa dikonsumsi suaminya. 박원장은 잠들어 있어야 돼요. Sang An terkesan sangat profesional karena ia sudah pernah menjalankan rencana itu dengan rapi dan tidak meninggalkan jejak. Joran pun sempat bertanya, apakah Sang An pernah menyesali tindakannya? Namun wanita itu justru menunjukkan video ketika ia dipukuli oleh Yun Bum di rumahnya sendiri. Joran akhirnya mengerti, Sang An melakukan itu semua demi melindungi dirinya sendiri dan bayi dalam kandungannya. Di hari berikutnya, Joran mulai menjalankan rencana yang diberikan oleh Sang An. Ia memberi Jae-ho jus apel seperti biasanya. Namun suaminya sempat mengeluh jika rasa jusnya sedikit berbeda dan pahit. Joran pun beralasan jika hal itu karena ia mengurangi gula untuk menjaga kesehatan Jae-ho. 당 때문에 사과를 좀 줄였더니 그런가 봐요. Sebelum jam 2 siang, Sang An sudah tiba di rumah Joran. Kala itu Jae-ho pun telah terlelap di sofa. Joran lantas membukakan pagar dan menemui Sang An. Ekspresi wajahnya tampak bersedih sehingga Sang An menegurnya agar jangan melibatkan emosi supaya rencana mereka tak gagal. Joran lantas mengajak Sang An masuk ke dalam rumah. Melihat Jae-ho yang sudah terlelap, Sang An pun menyodorkan selembar kertas berisi rute yang harus dilewati Joran agar terhindar dari kamera pengawas dengan mobil sewaan. Joran memang menerima kertas itu dan langsung membacanya. Namun ia hanya terdiam beberapa saat dan menunjukkan keraguan di wajahnya hingga Sang An pun menegurnya. Tak disangka, Jae-ho yang semula tampak pulas di sofa tiba-tiba saja terbangun dan mencekik Sang An dari belakang sembari menyuntikkan obat tidur di lehernya.
Sang En berusaha meronta, namun tenaganya kalah kuat sehingga ia pun langsung lemas dan pingsan. Ternyata pasutri itu memang sengaja memancing Sang En ke rumah mereka untuk melenyapkan nyawanya dengan rencana yang sudah disusunnya sendiri. Tak mudah bagi Joran terlepas dari Jae-ho. Selama ini ia terus bergantung kepada pria itu dan selalu percaya apapun yang ia katakan. Namun kini hatinya mulai ragu sejak Sung Jae menyadarkannya di malam itu. Tak hanya Sung Jae, Hae-su pun turut membuatnya tersadar. Wanita itu sebenarnya tak pernah menghabisi suaminya. Ia hanya belum bisa menerima ketika sang suami meninggal karena serangan jantung. Ia lantas hidup bersama mayat suaminya selama sebulan tanpa menyadari bau busuk mulai keluar ke seluruh lingkungan hingga akhirnya ia dituduh telah menghabisinya. 안 믿었어요. Selama suaminya hidup, Hae-su selalu bergantung padanya hingga tak pernah keluar rumah sama sekali. Baginya, sang suami selalu membuatnya merasa terlindungi sehingga ia tak yakin bisa hidup sendiri jika meninggalkannya. Namun setelah suaminya meninggal, ia baru menyadari jika selama ini dirinya telah dikurung. Kini kebebasan yang ia dapatkan membuatnya merasakan kehidupan yang nyata yang membuatnya lebih bahagia. 더 이상 보호받지 못할까봐. Joran yang mendengar semua cerita Hae-su pada akhirnya mulai berpikir jika dirinya ingin terlepas dari Jae-ho. Ia lantas teringat ketika pria itu melamarnya sewaktu pemakaman sang kakak. Kala itu Jae-ho berjanji akan melindunginya selama-lamanya. Namun setelah melihat betapa sadisnya ia menghabisi seseorang dan bahkan tega melimpahkan semua kesalahan pada putranya, Joran kini tak lagi yakin dengan ucapan Jae-ho bertahun-tahun lalu. 난 상관없으니까. Hari itu ketika Joran menemui suaminya di kantor, ia bertanya apakah alasan Jae-ho menikahinya. Meskipun awalnya menganggap istrinya sedang bercanda, Jae-ho akhirnya menjawab bahwa dulu ia hanya berpikir jika Joran tak akan mengkhianatinya selama mereka hidup bersama. Mendengar hal itu pun, Joran berpikir dirinya memang tak pernah berkhianat, namun Jae-ho sendirilah yang lebih dulu membohonginya selama ini. Joran pun berniat membalas perbuatan Jae-ho dengan caranya sendiri. 끝까지 함께 가는 거니까. Ketika mereka sedang makan bersama di rumah, Joran sengaja memberitahu suaminya tentang pesan ancaman yang dikirim oleh Sang En. Jae-ho lantas menceritakan bahwa dulu ia sempat berpikir akan menghabisi Yunbum setelah mengurus mayat di halaman rumahnya. Namun ternyata pria itu lebih dulu meninggal sehingga membuatnya lega karena menganggap rahasianya telah terkubur. Jae-ho tak yakin jika Yunbum akan berhenti meskipun ia telah memberinya 500 juta. Ia tak mau mengeluarkan uang terus-menerus kepada orang-orang rendahan seperti Yunbum dan istrinya. 절대 5억으로 만족할 인간이 아니었어. Joran pun berpikir sama. Baginya, masa depan Sung Jae jauh lebih penting dari segalanya. Lalu tercetuslah ide untuk menghabisi Sang En agar wanita itu tak lagi memeras mereka. Bagi Joran, rahasia harus selamanya dikubur, sehingga ia pun berencana menjebak Sang En agar wanita itu datang sendiri ke rumah mereka. Pasutri itu kini menjalankan tugas masing-masing. Jae-ho sedang mempersiapkan liang di halaman untuk mengubur Sang En, sementara istrinya berjaga-jaga di dalam. Tak lama kemudian, Sang En pun terbangun dari pingsan dan melihat Joran mendekatinya sembari membawa pisau bedah. Sang En mengira Joran akan melukainya dengan pisau itu. Namun ternyata Joran malah menyelipkan pisau itu ke tangannya yang masih terikat sembari menyuruhnya untuk menutup mata karena suaminya akan segera masuk ke rumah. 아직 아니에요. 덤비지 마요. Joran lantas mengalihkan perhatian sang suami dengan bertanya mengapa ia tega menghabisi Sumin. Pria itu pun tertegun dan berpura-pura tak mengerti dengan maksud sang istri. Joran pun lantas berkata bahwa ia sudah mengetahui semuanya dari Sung Jae. Putra mereka itu melihat sendiri bagaimana Jae-ho mencekik Sumin hingga ia meregang nyawa. Joran hanya tak terima mengapa selama ini Jae-ho melimpahkan kesalahannya kepada putra mereka, padahal ia adalah ayahnya. Ucapan Joran membuat Jae-ho kian terpojok. Ia pun mengaku telah menghabisi Sumin karena gadis itu berani mengancam keluarganya. 그냥 내가 죽였어. Jika gadis itu dibiarkan hidup, Sumin pasti akan melaporkan Jae-ho ke polisi dengan tuduhan percobaan pembunuhan. Dan lagi, ia tak ingin Joran menjauhinya jika dirinya mengaku telah menghabisi seseorang. 조영을 죽인 살인자부터 보겠지. Tiba-tiba, perhatian Jae-ho teralihkan kepada Sang En yang masih tergeletak di lantai. Ia sempat melihat Sang En bergerak, sehingga ia pun mendekat untuk memeriksanya. Kesempatan itu digunakan Sang En untuk menyerangnya dengan pisau hingga pipi Jae-ho pun terluka. Meskipun berhasil melukai Jae-ho, efek bius di tubuh Sang En belum sepenuhnya hilang sehingga dengan mudahnya pria itu balik menyerangnya dan berkali-kali membenturkan tubuhnya ke dinding. Melihat situasi Sang En yang terdesak, Joran pun berusaha menghentikan suaminya dengan cara melukai dirinya sendiri. Joran juga memintanya menyerahkan diri demi putra mereka. 승재 부모로 살아갈 마지막 기회야.
Namun Jaeho yang sudah gelap mata justru semakin emosi dan langsung menampar istrinya. Joran membalasnya dengan menikamkan pisau ke paha Jaeho, lalu berlari menaiki tangga. Jaeho yang semakin meradang lalu mengejar Joran hingga terus mengintimidasinya. Sembari menangis, Jaeho berkata bahwa seharusnya Joran tetap diam dan bersikap manis layaknya seorang istri dan ibu. Melihatnya yang kini berubah tangguh, membuat Jaeho tak tahan dan ingin menghabisinya. Ia pun mencekik leher istrinya hingga membuat Sang En yang menyaksikannya pun turut panik dan berusaha meminta pertolongan kepada Haesu yang kala itu tak sengaja melihatnya dari balkon. Sembari merangkak, Sang En pun berusaha menghentikan Jaeho dengan memecahkan kaca jendela menggunakan pot bunga. Usahanya pun berhasil, sehingga pria itu berhenti mencekik Joran dan berjalan menengoknya ke lantai bawah. Kesempatan itu pun digunakan Joran untuk mendorong suaminya dari atas tangga, hingga ia pun tewas seketika. Tak lama setelahnya, polisi pun datang atas panggilan dari Haesu ketika ia melihat Sang En yang tampaknya butuh pertolongan. Kematian Jaeho pun membawa Joran ke ruangan interogasi. Di depan detektif, ia mengaku jika dirinya sendirilah yang telah menghabisi suaminya. Semua berawal dari bau busuk di rumahnya yang lambat laun membuatnya mengetahui jika di sana terkubur mayat Sumin yang telah dihabisi suaminya. 수민 양의 죽음을 목격했어요. Wanita itu juga bersaksi bahwa kedatangan Sang En ke rumahnya adalah untuk mencari tahu kebenaran tentang kematian Yunbum. Sang En sangat yakin jika Jaeho lah yang telah menghabisi suaminya, sehingga ia terus mendesak pria itu untuk mengaku. Karenanya, Jaeho pun menjadi kesal dan berniat menghabisi Sang En agar rahasianya tetap terkubur. Kesaksian Joran pun membuat Sang En terbebas dari semua tuduhan. Polisi bahkan memuji keberaniannya yang datang sendiri ke rumah Joran untuk mencari tahu kebenaran kematian suaminya. Berkat itu pula, Sang En bisa menerima polis asuransi milik Yunbum karena kasusnya kini berubah menjadi pembunuhan. Namun berbanding dengan Sang En yang hidup bebas dan tak mengkhawatirkan soal biaya, Joran kini justru mendekam di penjara sebagai terdakwa. Di depan hakim, wanita itu mengaku jika suaminya telah menghabisi Sumin dan membuat putranya sebagai satu-satunya saksi ikut menderita karena melindungi ibunya yang lemah. Joran sangat menyesal karena terlambat menyadari bahwa ia harus berani menghilangkan kecemasan yang membuatnya terus berlindung di bawah sang suami hingga ia mengabaikan semua yang terjadi. Selama Joran di penjara, Sang En sempat mengunjunginya dan bertanya mengapa wanita itu rela melindunginya dari hukum. 내 손에 칼은 왜 쥐어줬어? Joran pun menjawab bahwa berkat ucapan Sang En di rumah duka kala itu, dirinya semakin sadar jika ia harus bisa hidup menjadi diri sendiri dan tak menutup mata atas semua perbuatan suaminya. Mereka lantas berjanji untuk menjalani hidup masing-masing dengan baik dan bahagia. Beberapa tahun kemudian, kehidupan Sang En sudah lebih mapan. Ia membuka sebuah toko dengan uang asuransi yang ia dapatkan. Sang En juga menyumbang sebagian besar pendapatannya kepada Badan Pelindung Remaja. Kini putranya sudah lahir dan tumbuh sangat sehat. Ia pun tak lupa mengirimkan foto putranya kepada sang ibu, sesuai janji keduanya dulu sebelum memutuskan hubungan keluarga. Di lain sisi, Joran yang telah bebas pun kembali lagi ke rumahnya yang lama. Ia pun hidup bahagia bersama putranya dan Haesu yang kini dianggap sebagai keluarganya sendiri.